Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 12. Hari ini Miss akan memberikan video tentang penjelasan untuk contoh-contoh soal di bab 3 ini, yaitu mencari medan magnet. Kemarin kalian sudah menyimak video ya tentang medan magnet pada kawat lurus, kemudian pada kawat melingkar, kemudian pada toroida dan pada solenoida. Nah, kita bahas dulu tentang medan magnet ya untuk gaya magnet nanti di pertemuan berikutnya. Nah, ini ada satu contoh soal ya. Ada suatu kawat dialiri arus listrik 3 ampere seperti gambar berikut. Jadi, misalkan ini ada suatu kawat, asal mula gambarnya tuh kayak gini. Ini ada suatu kawat ya. Kemudian dialiri arus, misalkan arusnya arahnya ke atas, misalkan kayak gini. Berarti I-nya berarti berapa? Di situ sebesar 3 ampere. Gitu kan. Nah, yang ditanya tentukan medan magnet dan arahnya. Nah, ini tuh ada suatu titik. Ada suatu titik berjarak dari kawat ini, misalkan di sini, ya misalkan di sini kita anggap titik P sesuai soalnya, di mana jarak dari kawat ke titik P ini adalah di situ 5 cm gitu. Jadi awal mula gambarnya tuh tadi kayak gitu. Ya, kan berarti kita tulis diketahui I-nya 3 ampere, kemudian kita anggap jaraknya gitu ya, atau misalkan di sini kita menulisnya A supaya sama kayak di rumus gitu ya, 5 cm. Nah, ingat harus dalam SI, berarti berubah jadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, yang ditanyakan apa? Medan magnet, artinya B. Nilai B-nya berapa? Kemudian yang kedua adalah arahnya. Nah, untuk mencari B itu kan kemarin kalian udah tahu ya rumusnya gimana, tinggal dimasukin aja rumus untuk kawat yang lurus ya, untuk kawat lurus. Kemudian kalau mencari arah gimana? Untuk mencari arah berarti kita pakai aturan tangan kanan yang pertama. Nanti gimana cara penggunaannya? Kemarin sudah ada di video, tapi kalau memang belum paham nanti Miss jelasin di sini. Ya, berarti kita jawab di sini. Mencari B itu rumusnya kemarin kita tahu yaitu mu 0 dikali I per 2 dikali Pi dikali A. Ya sudah, kita masukkan. Mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa yang nilainya itu konstanta, sudah dari sananya, berarti artinya mau nggak mau harus hafal gitu ya. Nilainya adalah 4Pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya berapa? 3. Terus dibagi dengan 2Pi dikali A-nya berapa? Yang sudah diubah jadi meter, 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti ini Pi dicoret. Kemudian 4 dibagi 2 sisa 2 ya. Kemudian di sini 2 dikali 3 ya, di sini berarti 6 per di sini ada 5 kali 10 ya, di sini min 7, di sini min 2, berarti min 2 nya naik ke atas, jadi min 7 plus 2, boleh di sini min 7 plus 2, berarti 6 dibagi 5 berapa? 1,2 ya, di sini 10-nya pangkat min 5. Satuan medan magnet itu adalah Tesla atau T kapital ya. Ini nilai B-nya. Bagaimana menentukan arahnya? Nah, ini kita pakai aturan tangan pertama. Yang kemarin yang ada cross, ada dot. Gimana cara penggunaannya? Misalkan di sini kawatnya. Arah arusnya kemana? Ke atas kan? Kemarin kita di video kalian sudah dijelaskan bahwa pakai aturan tangan kanan itu ya, coba digunakan tangan kanannya gitu ya, ibu jari, jadi tangannya kayak gini, jadi arah ibu jari menunjukkan arah arusnya, kemudian 4 tangannya ini yang 4 jari ini menunjukkan arah dari medan magnetnya gitu ya. Si 4 tangannya ini kemana? Ngarahnya itu menuju titik yang ditanyakan gitu. Contohnya kayak misalkan yang ini, arah arusnya kan ke atas, berarti ibu jarinya ke atas, ibu jari kita ke atas gini, ikutin gambarnya. Kemudian 4 jarinya kemana? Lihat, 4 jarinya ada di kanan, oh berarti begini
Jadi ibu jari ini ke atas, terus 4 jarinya ke arah si P. Nah, kemudian diputar kayak gini, misalkan kayak gini. Ibu jarinya misalkan ke atas begini, terus 4 jarinya kayak gini. Jadi diputer gitu, diputer ya, kayak gini. Bentar, Miss akan pindah tempat dulu ya. Jadi misalkan kayak gini, ini kawatnya, arah arusnya I-nya ke atas kan, kemudian misalkan titik P-nya di sini. Ini kan punya jarak ya tadi ya. Ini jarak dari kawat ke titik P-nya adalah misalkan si A-nya adalah 5 cm. Nah, gimana menggunakan aturan tangan kanannya? Yaitu arah ibu jari itu arah arusnya berarti ke atas. 4 jarinya arah medan magnetnya. Kemana? Apakah begini ya, ke kiri atau ke kanan? 4 jarinya ini mengarah ke titik yang ditanya. Kan ada di kanan. Berarti ibu jari ke atas, 4 jarinya ke sini. Kemudian begini kan berarti, kemudian diputar. Diputar begini. Gitu ya. Berarti ketika diputar dia masuk apa keluar dari papan tulis? Karena dia masuk ya, berarti lambangnya adalah cross. Ya, gitu. Berarti di yang sebelah kanan itu adalah ya begini, masuk cross ya, kemudian setelah dia masuk dia kan akan keluar lagi begini. Berarti kalau udah di sebelah kirinya dia nanti akan apa, akan berubah jadi dot gitu. Maaf, akan berubah jadi dot. Aduh, ya gini deh pokoknya, cross itu yang silang, dot itu yang titik gitu ya. Jadi karena cross itu artinya cara bacanya ini cross, artinya masuk bidang ya, karena kan masuk ke papan tulis, atau artinya ya menjauhi kita, atau biasanya disebutnya sebagai pembaca. Kemudian kalau dot itu artinya apa? Dot di sini adalah keluar bidang. Ya, artinya apa? Kalau keluar, kalau masuk kan ke sana, berarti kan menjauhi arah kita kan. Kalau yang ini yang ke arah sini, pas dia udah keluar dari papan tulis kan mengarah ke kita. Artinya dia mendekati pembaca, kayak gitu. Nah, yang ditanyakan ini yang mana? Yang di titik P kan? Di area titik P ini cross apa dot? Cross kan, berarti jawabannya arahnya adalah masuk bidang, atau dengan kata lain menjauhi si pembaca gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi nilai B-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Arahnya adalah tadi kemana? Masuk bidang. Itu kalau ininya cuma satu, kawatnya cuma satu gitu. Jadi Miss gambarin, misalkan ini tadi kawatnya arusnya arahnya ke atas, kemudian ibu jari kita arah arusnya 4 jari itu ada di titik P. Jadi kan diputer gini ibaratnya tadi kan, berarti di arah sini adalah ini cross, di sebelah sini ini adalah dot. Yang ini ya, Miss ulang lagi supaya kalian bisa catat ya. Ini cross artinya adalah masuk bidang, atau tadi menjauhi pembaca ya. Kemudian yang dot itu artinya keluar bidang, atau ini mendekati pembaca, kayak gitu ya. Jadi silakan disimak lagi videonya, diulang-ulang lagi supaya lebih paham ya. Berikutnya kita bahas contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, sekarang kawatnya ada 2. Bentuk soalnya di sini ada 2 penghantar sejajar ya. Sejajar tuh artinya berjejer gitu ya, dialiri arus listrik berlawanan seperti pada gambar. Jadi yang pertama ini arah arusnya kemana? Ke atas kan. Anggap aja ini kawat yang satu, berarti ini I1 gitu ya. Terus ini kawat yang kedua, arah arusnya ternyata ke bawah, anggap aja ini I2 atau arus pada kawat yang kedua. Kemudian jika jarak antara 2 penghantar itu adalah 10 cm, artinya jarak dari sini ke sini adalah 10 cm.
Maka pertanyaannya, tentukan medan magnet di tengah-tengah penghantar. Di tengah-tengah anggap aja adalah si titik P. Tengah-tengah kan, berarti kalau di tengah-tengah berarti jarak antara kawat 1 dengan si P berapa kalau di tengah-tengah? Karena ini totalnya 10, berarti di sini 5, ya kan, 5 cm. Terus di sini antara P dengan I2 juga sama, juga 5 cm. Yang ditanya, tentukan medan magnet di tengah-tengah, ya, berarti tulis dulu diketahui, ya. Belum diketahui arusnya. Jadi di sini arus yang mengalir itu nilainya adalah misalkan ini arus misalkan sebesar 4 ampere, ya. Jadi sama ya, berarti kan dua penghantar sejajar dialiri arus listrik sebesar 4 ampere. Artinya dia nilai arusnya sama. Kalau memang beda nanti di soalnya juga pasti akan dijelasin. Misalkan kawat yang pertama 3 ampere, misalkan kawat yang kedua misalkan 5 ampere gitu, bisa aja beda. Jadi tergantung soalnya. Ini kebetulan nilai arusnya sama gitu ya. Jadi misalkan I1 itu sama dengan I2. Nilainya berapa? 4 ampere. Kemudian di sini kita punya jarak antara kawat 1 dan P, misalkan ini kawat 1, berarti ini anggap aja A1. Kemudian antara kawat 2 dan P adalah ini A2. Berarti A1 sama dengan 5 cm. A2 juga 5 cm. Oh, kebetulan sama nih, kebetulan sama. Berarti A1 sama dengan A2. 5 cm berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian di sini ditanya apa? Medan magnet di tengah-tengah penghantar. Mis tambahin ya, dan arahnya ya. Jadi yang ditanya adalah B di titik P ya, dan arahnya. Kita kerjakan ya, kita tentukan dulu arahnya. Kan tadi kawatnya begini, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Terus ada titik di tengah-tengah di sini P ya. Di sini kita tentukan dulu kawat yang pertama. Ayo ibu jarinya ke atas. Bentar, Miss pindah tempat dulu ya. Oke, berarti kita cari dulu B yang pertama gitu ya. Jadi kayak tadi ibu jarinya sesuai dengan arah arus, berarti kan ini ke atas. Kemudian 4 jarinya kemana? Ke titik yang ditanya, kan ada di kanan. Berarti ibu jari kita ke atas, 4 jarinya ke titik P. Berarti kan ketika diputar, berarti arahnya kemana? Untuk medan magnet yang kawat pertama masuk kan, berarti dia di sini pakainya cross. Ini untuk si B1. Nah, kemudian untuk kawat yang kedua, karena dia arah arusnya ke bawah, berarti ibu jari kita ke bawah. Nih, ke bawah. Terus 4 jarinya kemana? Ya, berarti ngarah ke titik yang ditanya, di titik P. Berarti begini. Ya, ini ibu jari ke bawah dan 4 jari kita ke titik P begini. Berarti ketika diputar dia juga arahnya itu masuk kan, masuk juga. Berarti B2-nya berarti dia juga cross. Nah, karena sama-sama cross, kita anggap aja kalau cross itu adalah positif ya. Kita anggap kalau dot itu negatif. Berarti mencari B ya di titik P itu sama dengan, karena dua-duanya cross, berarti di jumlah B1 ditambah B2 gitu. Nah, di sini B1-nya apa? Pada kawat kan kita tahu rumusnya mu0 kali I1 ditambah 2IA punyanya 1. Berarti di sini ditambah lagi mu0 dikali I2 per 2I kali A2. Ya gitu. Jadi nanti tinggal dicari satu-satu, kan boleh mau cari dulu di luar, misalkan B1 dulu berapa, udah ketemu, terus B2 berapa, mau baru dijumlahin ke sini boleh, atau mau langsung dimasukin ke rumusnya juga boleh. Nah, tadi kebetulan nilai I1 sama dengan I2, kebetulan sama 4 ampere. Kemudian jarak ini A1 dan ini juga A2 sama-sama 5 cm, karena yang ditanya di tengah-tengah. Berarti A1 sama dengan A2 itu 5 cm, atau berubah jadi meter, berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Kita masukin ke sini. Seperti biasa, kalau ada angka yang kembar nilainya berarti bisa dikeluarin. Sama-sama punya mu0, keluarin mu-nya. mu0-nya. Kemudian I1 dan I2 nilainya kebetulan sama, keluarin. Anggap aja ini berubah jadi I.
Terus ini A1, A2 juga sama, anggap aja ini A karena kebetulan sama, tapi bisa aja beda. Misalkan di sini 5 cm, di sini 10 cm, jadi tergantung soalnya ya. I-nya di sini kita keluarin aja jadi I. Kemudian dibagi, ini sama-sama punya 2pi, sama-sama punya 2pi, A1 dan A2 juga ternyata nilainya sama gitu kan, berarti ini 2pi A gitu kan, sama, ditambah berarti ini juga mu 0, di sini juga I, ini 2pi dan A. Jadi ini belum Miss keluarin, jadi masih Miss jabarin mu 0 kali I1 gitu ya. I1 nya kan tadi sama, kebetulan kita ganti pakai I. Kemudian I2 nya kebetulan juga sama, Miss ganti pakai I juga. A1 nya dan A2 nya kebetulan sama, jadi Miss ganti A. Ini kan kembar, mu 0I per 2pi A tambah mu 0i per 2pi A. Artinya ini kan anggap aja ini variabel, di sini ada konstanta 1 kan. Berarti kalau kembar ibaratnya kayak apa? Ini kan suatu benda, misalkan ini kan sama. Misalkan 1 permen ditambah 1 permen sama dengan 2 permen gitu kan. Berarti 2 ini kan mu 0 dikali I per 2pi kali A. Kayak gitu ya. Jadi kayak kembar gitu, sama. Jadi karena kebetulan nilainya sama, jadi 2 kalinya gitu. Setelah itu tinggal dimasukin angkanya. Jadi misalkan di sini untuk pengingat, kalau cross itu anggap aja positif, kalau dot anggap aja negatif. Berarti dihitung di sini. BP-nya kan 2 mu 0 kali I per 2pi A. Ya, di sini kebetulan sama-sama 2, bisa kita coret. Mu 0-nya ketetapan 4pi kali 10 pangkat min 7 ya, dikali I. I-nya tadi nilainya 4 per pi dikali A. A-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini pi sama pi dicoret, 4 kali 4 16 ya, per 5 dikali 10. Di sini min 7, ini min 2 naik ke atas berarti 2, 16 dibagi 5 3, karena 15 sisa 10 bagi 5 berarti 2 dikali 10 pangkatnya min 7 plus 2 berarti min 5 Tesla ya. 3,2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini baru nilainya, arahnya gimana? Karena dia positif, di sini kan hasilnya positif. Tadi positif berarti arahnya apa? Cross, artinya dia apa? Habis spidolnya masuk. Kalau dot berarti dia keluar ya, masuk bidang atau keluar bidang gitu. Jadi balik lagi ke sini, karena ini positif hasilnya, berarti dia arahnya masuk bidang seperti itu. Jadi silahkan dilihat-lihat lagi videonya supaya lebih paham.